Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai ma'rifatul Quran. Al-Quran merupakan satu-satunya pedoman hidup yang mampu mengantarkan manusia pada kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika manusia mencoba mengupas keagungan Al-Quran, maka disitulah manusia harus tunduk mengakui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Al-Quran terdapat lautan makna yang tiada batas, lautan keindahan bahasa yang tiada dapat dilukiskan oleh kata-kata, lautan keilmuan yang belum terfikir dalam jiwa manusia, dan berbagai lautan-lautan lainnya yang tidak dapat dibayangkan oleh indera kita. Kemujizatan Al-Quran merupakan suatu hal yang sudah terbukti sejak zaman Rasulullah SAW sampai akhir zaman kelak. Dari segi kandungannya, Al-Quran mencakup berbagai bidang termasuk kesehatan. Hanya Al-Quranlah yang dapat memberikan keteduhan, ketenangan, dan kesejukan dalam diri tiap insan, serta hidayah kepada manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam. Membaca Al-Quran serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari merupakan cara untuk mendapatkan kemujizatan Al-Quran berupa nilai ibadah yang tiada terhingga besarnya. Mengenal Al-Quran atau ta'riful Quran adalah sebuah keniscayaan bagi umat Islam. Bagaimana tidak, sedangkan Al-Quran adalah kitab sucinya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi petunjuk dalam kehidupan ini, sekaligus referensi pertama dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Al-Quran adalah langkah awal kita untuk berinteraksi lebih dekat dengan Al-Quran. Ada beberapa unsur dalam definisi mengenal Al-Quran. Yang pertama yaitu kalam Allah. Al-Quran merupakan kalam Allah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantaranya yaitu malaikat Jibril. Yang kedua yaitu mukjizat. Mukjizat dapat didefinisikan sebagai sesuatu hal yang luar biasa untuk membuktikannya kenabiannya atau kerasulannya seseorang disertai dengan tantangan bagi pihak yang memusuhinya. Kemudian menampakkan kelemahan mereka yang memusuhi sekaligus keunggulannya selamat dalam perlawanan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Kemujizatan Al-Quran memang tidak tertandingi sampai sekarang dan sampai kapanpun. Selain kemujizatan dalam aspek bahasa seperti falsafah dan balaghah yang demikian tinggi, ada beberapa aspek lain yang menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Yang diantaranya seperti pemberitahuan mengenai hal-hal gaib yang akan datang yang tidak mungkin diketahui kecuali dengan wahyu. Nah, unsur yang ketiga yaitu diturunkan kepada Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaranya yaitu malaikat Jibril. Unsur yang selanjutnya yaitu diriwayatkan secara mutawatir. Setiap kali Rasulullah SAW menerima wahyu yang berupa ayat-ayat Al-Quran, beliau membacakan di depan para sahabat, kemudian para sahabat menghafalkan ayat-ayat tersebut. Di sini ada Asmaul Quran. Asmaul Quran adalah istilah dalam bahasa Arab yang mengacu pada berbagai nama atau gelar yang digunakan untuk merujuk kepada Al-Quran dalam teksnya sendiri. Al-Quran memiliki sejumlah nama-nama lain sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sendiri. Masing-masing nama memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia. Nama-nama Al-Quran yang pertama yaitu Al-Kitab. Nama dan sifat ini tercantum dalam firman Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
Kitab diambil dari kata kataba yang artinya menulis, sedangkan kitab artinya yaitu yang ditulis. Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran. Nama-nama Al-Quran yang kedua yaitu Al-Huda atau petunjuk. Nama atau sifat ini diantaranya tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran disebut Al-Huda atau Hudan atau petunjuk karena ia mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah. Nama-nama Al-Quran yang ketiga yaitu Al-Furqan atau pembeda. Al-Quran disebut dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu adalah pembeda yang hak dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan, dan berbeda dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Nama-nama Al-Quran yang keempat yaitu Ar-Rahman atau Rahmat. Al-Quran disebut Ar-Rahman karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Nama-nama Al-Quran yang kelima yaitu An-Nur atau cahaya. Al-Quran disebut An-Nur karena Al-Quran merupakan cahaya yang terang benderang yang memberi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik, penyembahan kepada berhala, bintang, dan matahari. Nama-nama Al-Quran yang selanjutnya yaitu Asy-Syifa atau obat. Al-Quran disebut Asy-Syifa karena di dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit seperti keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan subhat. Termasuk pula semua penyakit jiwa yang mengganggu ketentraman manusia seperti putus harapan, lemah pendirian, dan menyembunyikan rasa hasad dan dengki terhadap manusia. Nama-nama Al-Quran yang selanjutnya yaitu Al-Haq atau kebenaran. Al-Quran disebut Al-Haq karena Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Al-Quran mengungkapkan bukti-bukti kebenaran Allah dan kerasulan Muhammad SAW. Setiap orang Islam diwajibkan untuk mengimani rukun iman. Di antara rukun iman tersebut adalah iman kepada kitab Allah, yang dalam hal ini adalah Al-Quran. Adapun konsekuensi dari iman kepada Al-Quran, yang pertama yaitu mengakrabi Al-Quran atau al-unsubi. Cara mengakrabi Al-Quran yaitu dengan melakukan interaksi yang lebih intens dengan Al-Quran dengan cara mempelajarinya dan mengamalkannya kepada orang lain. Yang kedua yaitu mendidik diri dengannya, berusaha mendidik diri supaya sifat-sifat dan karakternya sesuai Al-Quran, sehingga mensibogoh atau mencelupkan dirinya secara utuh terhadap Al-Quran. Yang ketiga yaitu tunduk menerima hukum-hukumnya, yaitu dengan cara mematuhi dengan segala ketundukan dan lapang dada kepada hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran sebagai bukti ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu menyeru orang kepadanya, yaitu dengan mengajak orang lain untuk mengikuti segala petunjuk di dalam Al-Quran dengan cinta, kepedulian, dan rasa tanggung jawab sesama muslim. Yang kelima yaitu menegakkannya di bumi, yaitu menegakkan Al-Quran dalam dirinya sebagai individu dalam kehidupan sosial. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Unzur makola wala tanzur mankola. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.